Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Masih boleh jawaban tuh. Perasaan selama Ahilman ke Amerika kan sudah berubah gitu. Ternyata masih kurang kompak, Masya Allah. Ini tuh kenapa? Apa karena masalah lesi? Jadi menikah begini ini tuh. Menisentuh pesan ibu-ibu tuh, Masya Allah ini. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab yang keras, Alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Sehat pikirannya? Pasti mikirkan lesinya ya. Bunda, Teteh, sayang, kita doakan ya, mudah-mudahan semua rumah tangga kita dijaga oleh Allah, rumah tangga kita diberkahi oleh Allah, pasangan kita dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan Bunda juga jadi istri yang solehah, nggak banyak minta, nggak banyak belanja, nggak cerewet. Mudah-mudahan suami Bunda soleh semuanya, baik hati, suka ngasih uang jajan. Ari pas doa suami amin, ari pas doa istri nanti ya maku mahasih. Bunda sehat semua ya, Alhamdulillah. Senang nggak ketemu Ahilman pagi ini? Jadi punten nih kalau agak sedikit agak sedikit gemes gitu ya, agak cabai gitu ya. Ahilman doakan sepanjang perjalanan, mudah-mudahan Bunda semua diizinkan oleh Allah nanti bisa jalan-jalan keliling dunia insya Allah ya. Ada yang belum haji di sini? Ada yang belum haji? Ada yang belum umroh? Ahilman doakan yang belum haji umroh berangkat haji umroh. Bunda mau tahu gimana caranya? Daftar ya. Itu yang paling gampang ya, insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan yang belum berangkat haji segera berangkat haji, yang belum umroh berangkat umroh, yang belum sempat ke Masjidil Aqsa bisa berangkat ke Aqsa. Amin ya Rabbal. Baik, Bunda sayang, Teteh sayang, ngasih cuma lihat jam hukum apa nih, jam anyar apa heman itu hukum nggak lagi udah jam seberapa ya Teh? 1:30. Ibu dari jam berapa ini di sini? Jam 7. Ya Allah, sabar ya. Sesuai dengan tema kita. Ini boleh agak maju sedikit nggak Bunda ke sini biar Ahilman nggak jauh banget larinya. Kita langsung saja ya ke materi kita pagi ini. Apa judul kita pagi ini, Bu? Belajar sabar ketika diuji. Baik. Yang hadir pagi ini ada yang diuji? Yang mana orangnya? Baik. Bunda, perhatikan ya, kita langsung percepat saja. Kalau kita bicara tentang hidup, tentang apa? Bunda, Teteh sayang, di antara ciri kehidupan dunia itu salah satunya adalah dunia ini tempatnya ujian. Tempat apa?
selama kita hidup, maka selama itulah kita akan diuji. Kalau nggak mau diuji, jangan, alias jadi konsekuensi logis yang harus kita terima sebagai orang yang hidup di dunia adalah adanya apa? Ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Jadi rohim dia tuh berfur bermasalah tarif ini. Azizul Ghafur. Apa kata Allah? Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Jadi hidup ini selama di dunia semuanya adalah ujian. Ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, punya istri yang solehah, istri yang kurang solehah, istri yang banyak minta, istri yang cerewet, istri yang ngomong wae. Jadi apapun yang ada dalam hidup ini adalah apa? Ujian. Dan yang harus Bunda Teteh pahami, setiap apapun yang di dunia ini sementara. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apapun yang nampak dalam urusan dunia fan, sementara, itu fana. Jadi kalau semuanya adalah ujian dan ujian di dunia ini sementara, maka apapun yang datang pasti akan ada habisnya selama kita di dunia. Betul? Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin. Coba jawab sementara semua ya. Sehat, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara, ganteng cantik pun jorok, kurang cantik sementara, suami kita anak-anak kita sementara, keluarga sementara, dunia sementara. Jadi selama hidup di dunia itu ujian, bentuknya sementara. Untuk apa Allah menghadiahkan dunia sebagai ujian? Lanjutkan kalimatnya, ayyukum ahsanu amala. Allah tuh pengen tahu, ayyukum, siapa di antara kamu sekalian ahsanu amala, yang paling baik sikapnya ketika menghadapi ujian ini. Jadi Allah nggak akan nanya, Bunda ujiannya kayak gimana. Allah nggak akan nanya, yang Bunda terima masalahnya kayak gimana. Enggak. Tapi yang akan Allah tanya, bagaimana sikapmu ketika menghadapi ujian itu. Dan itu jawaban yang sesungguhnya. Kalau Bunda ikut ujian, ada soal, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Jawab yang kompak. Apa yang salah? Soal gak mungkin salah, betul? Soal SD gak mungkin dikasih ke anak SMP, karena setiap takaran sudah diatur dengan ujiannya masing-masing. Begitupun dalam hidup. Kalau pagi ini, saat ini Bunda sedang diuji, punya masalah, maka yang paling penting bukan seberapa berat ujiannya, tapi
Tapi yang paling penting, bagaimana sikap kita menghadapi ujian itu. Apa sikap yang ingin Allah minta dari kita saat kita diuji? Jawabannya adalah sabar. Apa itu sabar? Kenapa harus sabar? Bagaimana caranya sabar? Sampai mana kita harus sabar? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini gitu. Apa itu sabar? Mengapa kita harus sabar? Bagaimana caranya sabar? Dan sampai kapan kita harus bersabar? Insya Allah kita akan bahas di kajian hari ini. 4 bab itu akan habis selama 5 jam ke depan. Jadi bunda siap nggak ngajinya 5 jam ke depan? Siap? Mau bosan? Mau capek? Yang apa? Jadi insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan bahas poin-poin itu. Pertama, apa itu sabar? Bunda kan sering bilangnya sabar, naon sabar teh? Sok jawab, sabar teh apa? Sabar teh ngahulang. Dewe ngahulang. Kan sering nggak Bunda bilang sabar, sering nggak? Sing sabar, gitu kan? Cek si teh, naon sabar teh? Sabar we. Oke, Bunda sayang, sabar itu secara bahasa artinya menahan. Apa? Yang kedua, mengendalikan. Satu apa? Menahan. Dua, mengendalikan. Jadi orang yang disabar itu orang yang nahan. Bunda pengen ke kamar mandi, teu kuat. Bunda teh melakukan apa? Sabar, nahan untuk tidak keluar di tempat itu. Kan bisa Bunda keluar di tempat itu kan? Tapi Bunda sabar, nahan karena ada tempat yang lebih layak untuk mengeluarkan itu. Jelas sampai di sini? Bunda pengen belanja tapi duit tuh boga. Apa jawabannya? Sabar, nahan ulah maksakeun. Jangan pinjam ke pinjaman online. Halo, jangan melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Namanya kendalikan diri. Berarti kumaha? Kita pengen beli tapi tidak mampu. Kendalikan diri. Namanya apa? Sabar teh kendalikan diri. Secara istilah nahan kumaha maksudna? Sabar itu menahan. Kenapa kita harus sabar? Karena yang namanya ujian gak akan pernah berhenti. Apa di antara ujian yang akan didatangkan? Bunda lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Coba dibuka. Surat apa? Ayat berapa? 155. Sabar harus ada karena ujian gak akan pernah berhenti. Ahilman, apa ujian yang pasti akan datang kepada kita? Setidaknya Bunda akan diuji dengan 5 hal dalam hidup. Dengan berapa? 5 hal. Sok dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat sabaraha? 155. Ada Qurannya enggak? Mana Quran? HP eta matu ece. Ini yang di atas ada. Masya Allah, kelihatan Ahilman? Bisa nggak kelihatan? Whiteboardnya kelihatan nggak? Ya, lebih penting whiteboard tuh Ahilman nih. Bisa lebih penting whiteboard. Ahilman pulang sekarang, nggak bisa ada whiteboard nih. Sudah ketemu belum ayatnya?
Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, walanabluwannakum, dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Lihat, di situ ada lam. Dalam ilmu nahwu ada yang disebut dengan lam taukid. Lam apa? Lam taukid itu lam kepastian. Jadi kalau kita menerjemahkan lebih rinci, maka terjemahnya dan pasti kami. Lihat, di situ kami. Kenapa bukan aku, tapi kami? Kalau Bunda menemukan ayat dalam Al-Quran itu dibuka dengan subjeknya kami, berarti ujian yang datang itu bukan semata-mata datang dari Allah, pasti ada ulah perbuatan kita yang mengundang ujian itu datang. Jelas? Kan Bunda sering menemukan ya, Allah mengatakan kalimat kadang aku, kadang kami, gitu kan? Tapi kalau kalimatnya kami, berarti itu semua datang boleh jadi karena ada ulah yang kita lakukan. Jelas sampai di sini? Maka kita terjemahkan ulang, dan pasti kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian. Menimpa, menguji. Apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Lihat, ada sesuatu yang akan diuji kepada kita sebagai manusia, dan itu kepastian. Bunda nggak akan bisa nolak selama Bunda masih hidup. Pasti akan ketemu dengan apa yang ditimpakan itu. Ahilman, apa diantaranya? Ada 5. 1, manusia akan diuji minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Apa? Ketakutan. 1, ketakutan. Kalau ketakutan berarti yang diuji apa? Hati. Gelisah, banyak takut. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Punya suami ganteng, takut apa? Punya suami yang kurang ganteng, takut malu-maluin di bawah kondangan kan? Ya. Oh, mulai usaha takut apa? Mau mulai usaha takut apa? Takut. Betul? Dulu waktu Bunda kerja pengen berhenti, pengen usaha. Udah berhenti sekarang usaha, takut rugi. Takut weh. Manusia banyak ketakutan. Takut dengan masa depan, nanti gimana ya? Takut dengan yang kita sekarang rasakan. Perasaan takut itu ada? Kalau Bunda diuji dengan rasa ketakutan, berarti ujian pertama itu khawatir, deg-degan. Ada yang merasa begitu? Berarti manusia. Jangan mengelak, dan jangan kemudian merasa abi mah nggak ada ketakutan dalam hidup ini. Amal mungkin. Pasti ada yang namanya takut, dan itu naluri sebagai apa? Manusia. Tapi takut ini sebenarnya siapa yang membuat? Kita sendiri kadang-kadang. Kondisinya tak semengkhawatirkan yang dibayangkan sebenarnya, tapi gara-gara kita yang membuat ketakutan itu muncul, sehingga takdir mengantarkan ujian takut dalam diri kita. 2, manusia akan diuji dengan wal-ju'i, kelaparan. Ujian keberlangsungan hidup. Ya, Bunda sekarang banyak khawatir, harga naik. Ujian bukan? Sekarang harga cabai berapa sekilo? Udah naik Bu tadi 100.000 cuma ayeuna mah ayeuna. Kemarin kayaknya. Urusan perut, betul? Banyak orang yang sikut kiri sikut kanan gara-gara urusan apa? Perut. Banyak orang yang korupsi gara-gara urusan apa? Orang yang melakukan sesuatu yang buruk gara-gara urusan apa? Perut. Kelaparan.
khawatir. Betul nggak? Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, manusia diuji dengan kekurangan harta. Bunda, kalau bicara tentang harta pasti nggak ada habisnya, kurangnya terus. Betul nggak? Tetangga beli kulkas kita ya kedinginan, tetangga beli kompor gas kita ya, tetangga beli motor baru kita ya muriang, ketirisan sorangan. Ada teman kita, mohon maaf, bunda cerita sama temennya misalnya suaminya gajinya sekian, di hati kita suami kita juga punya gaji, tapi kadang-kadang kalau dibandingin kurang atau tidak? Ada yang cerita jadi kurang terus. Waktu belum punya motor pengen punya motor, udah punya motor pengen punya, udah punya mobil pengen ganti sawah, pengen ganti mobil lagi yang lain terus. Kerudung sok Ustadz tanya, kerudung bunda yang di lemari lebih banyak yang dipakai atau disimpan? Kalau boleh Ahilman analisa, biasanya yang dipakai itu aja. Betul nggak? Gak lebih dari 10 biasanya. Yang dipakai mah etawe Senin coklat polkadot ya, Selasa anu warna pink ya, muter-muter di situ-situ aja. Yang disimpan lebih banyak. Pertanyaannya, bunda di rumah lemari masih ada kerudung, ketika jalan-jalan ke mall masih mau beli apa enggak? Lihat kerudung, asa bagus, ditanya sama suaminya, bunda mau beli? Mau sih ayah, tapi kan nggak usah beli atau kata suaminya teh, tapi ini mah beda warna teh beda, ini kan warna biru di rumah ada, beda. Yang di rumah mah yang ada biru tua, iya mah biru pelangi, beda iya mah. Biru langit, iya mah beda. Padahal mah dipikir-pikir mah sama. Nah, itu ujian. Makanya dunia itu disebut dengan dana. Dana itu sesuatu yang tidak akan pernah ada capeknya gitu loh bunda. Terus udah dikejar. Iya nggak? Pertanyaannya, ketika bunda belum memiliki itu kerudung, pengen apa enggak? Setelah punya biasa aja nggak? Kadang sesuatu yang indah itu dirasa sebelum kita memilikinya. Maka ini rumus, jangan pernah merasa memiliki jika ingin merasakan kebahagiaan dari apa yang dihadirkan. Status hari Selasa itu, jangan merasa memiliki jika ingin merasakan kebahagiaan dari apa yang dihadirkan. Bunda sebelum nikah sama suami, perasaannya pengen nggak nikah sama suami itu? Kok jadi ragu gini jawabannya? Bunda sebelum nikah kan pengen, sayang banget, cinta banget. Pertanyaan Ahilman, setelah menikah rasanya sama atau beda? Oke, let's say beda. Bedanya tambah cinta atau biasa aja? Kalau biasa saja, berarti bunda masih menempatkan suami sebagai dunia, bukan akhirat. Kalau suami dijadikan akhirat, maka tidak akan pernah ada bosannya, karena bersamanya surga semakin dekat dengan kehidupanku. Tapi kalau dunia capek, karena wajah suami pasti berubah, betul nggak? Yang dulu kenceng sekarang itu kan naluri pasti berubah. Berarti kalau bunda masih lihat tampangnya, masih lihat wajahnya, masih lihat hartanya, masih lihat kerjaannya, berarti memandang suami masih urusan apa? Belum akhirat. Kalau udah akhirat, semakin aku tahu kekuranganmu, semakin aku mencintaimu. Itu namanya cinta karena akhirat. Tapi kalau karena dunia lain, engkau berubah. Sorry, ada uang abang, nggak ada uang abang, nyambung diajar tuh selama ini menang naon tuh batalin teh.
Justru lihat, dunia itu dihadirkan oleh Allah bukan untuk kita hidup, bukan. Dunia itu boleh kita dapatkan dengan kita menjadikan kita jalan mendekat kepada siapa? Bunda punya suami, pertanyaannya suami bunda udah jadi jalan dekat ke Allah atau enggak? Itu poinnya. Sekarang Ustaz, suami aku ganteng, kenaon suami ganteng? Halo, suami ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang goreng. Bener kan? Bener kan? Yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi kaya tidak menjamin kebahagiaan, apalagi nah ini mah ada salah ngaji lain gitu. Maksud Ahilman ya, bunda boleh nggak kita punya suami ganteng? Boleh nggak kita kaya? Boleh nggak suami kita punya pekerjaan bagus? Tapi jadikan semuanya buat dekat sama Allah itu. Jadi nggak usah gini, karena suami ganteng. Kok ibu baik daripada goreng? Kan tinggal dengan oke kan? Buat apa harta nggak dibawa mati? Tergantung bawanya. Betul nggak? Ibu ketika maut diantarkan atau hantar? Atau lempang sorangan? Kubur gitu. Kan itu kan? Pakai ambulan kan? Kalau di rumah sakit wafatnya, ambulan pakai duit tuh. Disupirin tuh. Supirnya diberi duit tuh. Kan mau mungkin ibu mau supir sorangan. Ketika dikubur ada yang nguburin apa enggak? Itu yang nguburin pakai uang apa enggak? Sepulang dari sana mungkin tahlilan pakai uang apa enggak? Ada enggak biayanya? Jauh sebelum itu bunda infak, sedekah, wakaf pakai uang atau tidak? Harta itu boleh kita miliki, tapi jadikan jalan mendekatkan surga dengan hidup kita. Jadi ini poinnya bunda. Ustadz ingin bilang gini ke bunda, harta, keluarga, memang kita kadang-kadang ngerasa kurang, apalagi jika melihatnya dunia. Tapi kalau melihatnya akhirat, insya Allah apapun yang nampak jadi jalan untuk mendekat kepada Allah. So, bunda di rumah tangga sekarang, dulu waktu awal-awal PDKT dengan sekarang sudah nikah, tambah romantis enggak? Allah, Ahilman mahnya punten, yakin bunda dulu chat atau WA sama suami atau SMS panjang atau ente? Dulu ya. Tenang ya ya, tenang, yang kolot tenang ya. Yang kolonial tenang, ini kan usia 40 tahunan masih oke kan, maklum kan, memang ayah anu jelita, memang ayah di dianya jelas ayah kan. Tenang, surat-suratan panjang kan, pakai apa dulu mah, pakai faksimil, ayah faksimil. Ini mah kira-kira yang biasa-biasa aja lah ya, yang kira-kira beda dulu nih. Kalau WA, kalau SMS, kalau chat, kalau susuratan, panjang atau pendek? SMS kasuap, chat dulu ya mah. Udah pikir di botani, cara ayah botani nage ya. Kau dibayangkan ya mah kira-kira lah. Hari dulu di Bogor ada mall apa yang paling dulu? Internusa. Ini kolot amat Internusa tak apal eta tahun sabaraha eta kira-kira Internusa tahun sabaraha? 80 Ahilman baru lahir 80 saya baru lahir. Bunda dulu waktu awal-awal nikah tuh ya, atau sebelum nikah, kadang tuh kalau SMS tuh panjang, ayah aku tuh mau pulang tapi aku teh ongkosnya nggak ada lagi, boleh dijemput apa enggak? Ih bunda, suami bunda teh kerjauh di Cianjur.
ngadadak tah eta mah dat. Betul apa enggak? Sebentar ya, aku akan datang sebentar lagi. Tunggu ya. Bener, kamu nggak ngerepotin? Enggak. Jangankan minta jemput, kamu minta bulan pun aku berikan buat kamu. Panjang. Bunda, dulu, sekarang, kalau Bunda minta jemput, SMS-nya panjang atau pendek? Ayo nama tidak langsung. JPT. Naon JPT teh? Suami kita kan heran ngejemput lagi. Kadang-kadang oka. Mending oka doang. Kadang-kadang jempol. Dah malas teh sebenarnya. Sajam datang-datang di WA lagi, chat lagi. LMBGT. Naon LMBGT teh? Dibalas MCT. Bunda ngirim emoticon senyum. Pakai emoticon lebaran. Hal-hal yang sederhana itu, dan itu nampak gitu. Jadi sebenarnya ujian itu nggak ada hentinya tuh. Kekurangan harta sama, kekurangan kalau Bunda bandingin sama orang kurang terus kan. Lihat suami orang kayaknya lebih baik dibanding suami kita. Ayah meni beda sama suaminya Cida tuh. Suami Cida meni Masya Allah dan segala macam. Kekurangan harta. Ulangi. 1, ujian apa? Ketakutan. 2, kelaparan. 3, kekurangan harta. Yang keempat, wal anfus, kegoncangan jiwa. Tentang jiwa. Apa ujiannya Ahilman? Yang sehat diuji dengan apa? Sakit. Betul nggak? Sakit itu ujian. Dan sakit itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi tetap ada kebaikan dari situ. Belum lagi kegoncangan jiwa itu diuji sama orang terdekat. Istri diuji oleh siapa? Suami. Suami diuji oleh istri. Iya kan? Anak diuji oleh orang tuanya. Orang tua diuji oleh, pasti di situ muternya. Betul nggak? Pasang kita baik diuji sama mertua kita. Ini curcol iya mah. Gitu kan? Pasangan baik, orang tua baik diuji sama anak. Betul nggak? Pasangan baik, anak baik sama adik kakak ipar. Betul nggak? Semuanya baik diuji sama teman kita, sahabat, lingkungan. Betul nggak? Jadi setiap lini itu ada ujiannya. Ada yang bilang, Abi masa semua diuji akhirnya. Pasangan Abi diuji, Abi orang tua geliur, anak-anak komor. Biasanya menurut Ahilman mah bukan ujiannya, tapi cara mandang kitanya aja. Bunda diuji oleh pasangan. Tidak ada yang menyakiti kita sebenarnya. Kita hanya tersakiti oleh harapan kita sendiri. Status hari Rabu itu ya. Tidak ada yang menyakiti kita. Kita hanya tersakiti oleh harapan kita sendiri. Betul nggak? Kita terlalu berharap lebih dari apapun yang ada di kita. Padahal sebenarnya kalau kita bisa menempatkan harapan itu dengan baik, tidak akan bertemu titik kecewa. Kan kecewa itu tidak bertemunya antara harapan dan jadi kecewa. Betul nggak? Jangan salahkan keadaannya, tapi salahkan harapan kita yang terlalu tinggi sehingga membuat kita kecewa dengan keadaan yang menimpa kita. Tidak? Setuju tidak? Dan itu yang kemudian membuat jiwa kita akan diuji. Dan yang kelima, wathamarat, manusia akan diuji dengan buah-buahan. Apa buah-buahan itu maksudnya? Nikmat. Jadi ternyata ujian itu bukan hanya ujian yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan pun juga ujian. Betul nggak? Yang menyenangkan pun juga adalah
Ujian. Cuman kadang-kadang kita suka melihatnya yang menyenangkan itu bukan ujian. Padahal banyak orang yang gagal dengan ujian kebahagiaan dibanding dengan ujian kesedihan. Maka yang namanya sabar itu harus di mana-mana. Karena ini semua akan terlewati untuk siapa? Lihat ujung ayatnya. Wa basyiris sabirin. Kalau ada di antara bunda yang diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, nikmat dalam hidup, wabasyir, sampaikan mereka sedang mendapatkan kabar gembira. Siapa Hilman? As-sabirin, orang-orang yang. Jadi poinnya bukan tentang ujian ini, tapi poinnya apa sikap kita ketika menghadapi ujian ini. Apa sikap yang Allah minta? As-sabirin, jadi orang-orang yang sok. Ahilman tanya, lebih susah mana? Kayak bersyukur atau kayak bersabar? Hah? Ya udah, coba bunda pilih mana? Kayak bersyukur atau miskin bersabar? Tadi pertanyaan Ahilman di awal bukan miskin ya, kayak bersyukur, kayak bersabar, mana yang paling susah? Kalau kayak bersyukur memang sudah semestinya, betul nggak? Yang susah itu kayak Ahilman kok kayak harus sabar? Iya, bunda punya kesempatan, ada uang, bisa melakukan sesuatu, bisa nggak? Tapi kita tahan. Sabar bukan? Ahilman dengan izin Allah punya kesempatan untuk berbuat macam-macam, ada nggak? Cek saha. Ahilman nih, izin Allah dapat kesempatan, ada nya ke rumah kasep, pinter, aya uangna, kalau mau bermain bisa apa enggak? Tapi tahan. Untung jamanan ini kabeh, jadi ada bertahan dengan itu ya, bertahan terluka sama dengan ibu-ibu tanya. Susah nggak begitu? Susah nggak bertahan begitu? Bersabar susah apa enggak? Susah bunda. Ada kesempatan dengan izin Allah bisa berbuat sesuatu, tapi tahan. Ya Rob, berat. Yang di rumah saja, setuju bunda? Tenang ya, seperti janji Ahilman kan, tahun ini mah enggak kan? Ya kan masih jauh tahun depan mah, tuh kita tahun ayeuna we lurus sih. Jadi kumaha, boleh nggak Ahilman nikah lagi? Hari ibu saha ngeriweuh. Itu emang naon pembahasanna naon sih? Enggak, saya lagi nyontoin sesuatu. Dikasih nikmat, sabar itu susah loh, betul nggak? Banyak orang yang tadi kata Ahilman, kalau dikasih kesusahan sabar biasa, tapi dikasih nikmat sabar itu baru luar biasa. Maka saling mendoakan dalam kesabaran, dan orang yang diuji itu akan dapat kabar gembira ketika dia sabar. Wa basyiris sabirin. Pertanyaannya, siapa orang yang sabar itu? Lanjutkan ayat selanjutnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, lihat kalimatnya, dari ujian berubah jadi musibah. Apa bedanya? Ujian itu kepastian, musibah itu cara pandang kita melihat ujian. Ada orang yang dikasih ujian semua, ketika ujian itu menjadikan hidupnya berat,
sampai nauzubillah membuat dia jauh dari Allah, maka dia mendapatkan musibah yang sebenarnya. Jadi ujian itu berpindah jadi musibah ketika kita merasa berat dengan ujian itu. Karena ada orang yang dapat ujian tapi happy, ada nggak? Dapat ujian tapi bahagia. Kok bisa orang dapat ujian bahagia? Karena dia tahu ujian itu adalah cara Allah membahagiakanmu. Nggak jadi musibah. Pertanyaannya, Hilman, kok ujian bahagia? Kumaha sih? Bunda, lihat. Orang kalau diuji dapat 5 pahala. 1, ujian itu tanda Allah mencintai kita. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah berikan cinta ujian kepadanya. Coba Bunda dicintai sama pasangan, seneng apa enggak? Sekarang Bunda dicintai sama Allah, seneng atau tidak? Dan cara Allah mencintai kita dengan ngasih apa? 2, ujian itu bukti kita beriman. Insyaallah. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah engkau mengira engkau mengatakan beriman sedangkan engkau tidak diuji? Berarti rumusnya Hilman, makin tinggi imannya makin berat ujiannya. Berarti Hilman orang beriman diuji juga, iya. Tapi orang beriman tetap tenang seberat apapun ujian yang datang dalam hidup. Betul gak? Ujian bukti iman. Yang ketiga, ujian itu dijanjikan surga. Masya Allah. Orang yang selama hidup di dunia ujiannya disegerakan, maka kekuatan dia menghadapi ujian itu mengantarkan dia ke surga. Yang keempat, ujian itu cara Allah menghapuskan dosa. Yang kelima, ujian itu cara Allah mengangkat derajat. Ya. 1, ujian tanda cintanya Allah. 2, ujian bukti kita beriman. 3, ujian bukti kita dijanjikan surga. 4, ujian adalah bukti kita dihapuskan dosa-dosa. 5, ujian adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya wajar ada orang yang bahagia dengan ujian, ada. Karena dia memahami ini semua. Nah, Hilman, ini semua akan bisa kita dapatkan kalau kita punya sikap. Apa sikapnya? Apa sikapnya? Apa sikapnya? Wa basyir as-sabirin. Orang dapat kabar gembira itu ketika dia sabar. Siapa yang sabar? Orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji. Sesungguhnya semua milik dan akan kembali kepada. Berarti orang yang bisa mendapatkan hikmah di balik musibah adalah orang yang ketika dikasih ujian membuat dia makin dekat sama Allah. Karena ada orang yang dikasih ujian tambah jauh dari Allah, ada nggak? Tapi ada nggak orang yang dikasih ujian jadi tambah dekat sama Allah, ada nggak? Itu nikmat Bunda saya. Bunda nggak pernah tahajud. Ketika dikasih masalah jadi rajin tahajud. Halo? Halo? Itu nikmat atau bukan? Selama ini Bunda tidak pernah merasakan nikmat tahajud. Tapi ketika dikasih masalah, aku dikasih nikmat bangun sepertiga malam, mau tahajud. Karena aku dikasih masalah. Berarti itu bukti cintanya Allah sama kita. Mungkin selama ini kita tahu dari Allah. Allah ingatkan kita dengan masalah agar kita kembali kepada Allah. Pertanyaannya, kita suka ngitung itu sebagai nikmat atau tidak? Jangan-jangan kita hanya lihat masalahnya, itu nama masalah mete beres-beres, masalah iya hese, aya di masalah nu lain. Kumaha atuh hanya abdi hirup teh mikir kieu wae. Geus pasrah yang buru-buru mawat abdi mah geus teu kuat loh.
Bunda pagi ini bisa ngaji, nikmat atau bukan? Mohon maaf, Ahilman tidak tahu pasti, tapi boleh jadi ada yang pagi ini ngaji karena ada masalah dalam hidupnya. Ditempa dengan masalah, ditempa dengan rumah tangga, ditempa dengan keluarga. Dulu nggak pernah mau ngaji, sekarang mau ngaji, paling depan lagi duduknya. Mungkin ini mungkin ngejar karena pengen tenangnya hati, betul nggak? Itu beli sumpah kia hidup datang ngaji, duduk. Bunda pernah nggak mikir gini? Nah, ya Abi ada di dia enaknya. Kosip ada di sini sekarang ya. Dari dulu mah nggak pernah kebayang ada di sini saya teh. Halo, mohon maaf ya, mungkin orang ngaji tiba-tiba hari ini ngaji lagi ada masalah, Bunda mikir gini, ya Allah, nuhun ya Allah, Engkau hantarkan hamba sampai di sini ya. Dulu nggak pernah kebayang ada di sini. Dulu mah ker arisan di mana merona. Dulu mah ker di mana, tiba-tiba aina aya di dia. Coba. Bukankah hikmah itu datang karena ada masalah yang datang? Setuju atau tidak? Berarti lihat. Ujian itu kepastian. Betul? Selama hidup kita ketemu dengan 5 ujian ini. Ternyata 5 ujian ini sebagai apa? Kabar gembira. Karena Allah banyak pahala. Ujian pesan cinta Allah, bukti kita beriman, ujian dijanjikan surga, ujian dihapuskan dosa, ujian diangkat derajat. Ini semua akan bisa kita dapatkan kalau kita punya sikap apa? Sabar, menahan diri, mengendalikan diri atas sesuatu yang Allah beri agar tidak melenceng dari apa? Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, Ahilman, apa pahala sabar? Apa yang Allah siapkan untuk orang yang bersabar? Setelah kita bisa nahan, gimana caranya? Oke. Setidaknya ada 4 yang Allah siapkan bagi orang yang bersabar. 1, orang yang bersabar itu mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Orang yang sabar mendapatkan pahala yang tidak, kalau tidak terbatas, berarti Bunda boleh minta apapun dengan kesabaran itu. Ayatnya di surat Az-Zumar ayat 10. Surat apa? Ayat berapa? 10. Sok coba dibuka. Orang yang bersabar, orang yang bisa menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah itu, dia mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Surat apa? Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina amanu, hamba-hambaku yang beriman. Ya, yang disapa siapa? Orang beriman. Berarti ini tanda, ini bukti, ini ciri. Selama kita beriman, maka selama itu kita pasti akan diuji. Apa perintah Allah? Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kamu sekalian. Lilladzina, bagi orang-orang, ahsanu, yang berbuat baik, fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanatun, dia mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Ya, yang disapa siapa? Orang beriman. Apa perintahnya? Bertakwa kepada Allah. Selanjutnya apa perintah Allah? Orang yang berbuat baik selama hidup di dunia ini, maka dia mendapatkan kebaikan. Berarti orang beriman dan orang bertakwa itu cirinya orang yang senantiasa berbuat. Jadi kalau Bunda ingin masuk kategori orang beriman dan orang bertakwa,
jangan berhenti berbuat baik, karena setiap kebaikan pasti balasannya juga adalah kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Lihat kalimat ini, innama sesungguhnya, yuwaffas sabiruna, orang-orang yang bersabar itu, ajrohum bighairi hisab, mendapatkan sesuatu yang tanpa batas. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini ujungnya tentang sabar? Karena kalau kita mau teguh imannya, mau kuat ketakwaannya, mau terus berbuat baik dalam hidupnya, harus Bunda, iman kita bisa goyah kalau kita nggak sabar. Takwa kita bisa berkurang kalau kita nggak sabar. Kebaikan kita hidup di dunia nggak akan dilanjutkan kalau kita tidak. Makanya Bunda lihat, orang yang sabar itu pasti berhubungan dengan orang yang baik. Orang baik pasti sabar, orang sabar pasti. Saya ulangi, orang baik pasti, orang sabar pasti. Kalau Bunda ingin disebut orang baik harus, kalau Bunda ingin disebut orang sabar harus. Karena biasanya ketika kita berbuat baik bisa nggak sabar. Biasanya ketika kebaikan kita tak dihargai oleh orang lain. Betul nggak? Saya ulangi. Biasanya kebaikan kita tidak dilanjutkan kebaikan itu gara-gara kebaikan kita tidak dihargai oleh. Maka di ayat tadi Allah sampaikan, siapapun orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka dia mendapatkan kebaikan. Kalau tidak dari orang, yakin dari siapa? Sok. Yang dia membuat kita marah gara-gara apa? Karena nggak sabar dengan apa yang datang dalam hidup kita. Betul? Bunda pernah ngomong gini, kunaonnya aku teh udah tahajud tiap pagi jam 8 duha eta mah teu ece aku teh udah tahajud, udah duha, udah sholat, udah sodakoh, tapi nah hanya masih kena diuji. Aku teh udah berbuat baik tapi nah hanya masih dizalimi. Aku teh udah berbuat baik nah hanya masih difitnah. So, ada nggak yang begitu? Memang ujian orang sabar begitu, Bunda. Bunda tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Maka lihat, nanti sabar itu dibagi 3, Bunda. Sabar dibagi 3. Dibagi berapa? 1, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. 3, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dibagi berapa? 1, sabar dalam apa? Ketaatan kepada Allah. Bunda mau tahajud tiap malam, kudu sabar tidak? Bunda mau taklim setiap pagi seperti ini, sabar atau tidak? Bunda mau berbuat baik, kudu sabar atau tidak?